Shalom guys, bertemu lagi dengan saya, Pastor Fanny Paendong. Hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah dalam masa muda kami terus diperlengkapi. Kami mau menjadi alat Tuhan. Kami mau jaga hidup kami tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini dengan kuasa yang tidak terbatas dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Guys, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Build My Life. Membangun hidup kita, membangun hidup saya. Build My Life. Kita akan belajar dari seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama. Tokoh tersebut ada di dalam Kitab Daniel 1 ayat 5 sampai dengan 8. Kitab Daniel 1 ayat 5 sampai dengan 8. Nanti kita akan lanjutkan dalam Kitab Daniel pasalnya yang ke-6. Oke. Daniel 1 ayat 5 sampai dengan 8 terlebih dahulu. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Ayat 7, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Kita lompat Daniel pasal 6 ayat 10 sampai dengan 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Teman-teman yang Tuhan kasihi, kita sudah membaca Daniel pasal 1 dan sudah membaca Daniel pasal 6. Apa yang menarik dari 2 pasal ini, kita melompatnya. Yang menarik di sini adalah kita melihat ada sebuah gaya hidup anak muda Daniel yang harus dimiliki oleh kita pada zaman ini. Paling tidak ada 3K yang dapat dijadikan contoh teladan buat kita untuk menghadapi pergaulan di dalam dunia ini. Bahkan komunitas di dalam dunia ini. Bahkan dimanapun engkau berada. Di sekolah, di kampus, bahkan dalam dunia pekerja. Bahkan mungkin dalam keluarga kita. Yang pertama kita belajar dari sini bahwa Daniel memperhatikan dan mengamati baik-baik kebiasaan dirinya. Kebiasaan dirinya. Waktu Daniel diperhadapkan dengan santapan raja, dengan hidangan raja, Daniel memilih untuk tetap menjaga kebiasaan dirinya untuk tidak dicemarkan. Lihat ya, dicemarkan dengan apa yang ada di luar sana. Dengan apa yang dilihat dengan matanya, apa yang dapat dikecap dengan lidahnya, apa yang bisa dia jamah dengan tangannya. Bahkan juga Daniel pasal 6 katakan ketika Daniel mengetahui bahwa semua harus menyembah patung raja, Daniel tidak membiarkan kebiasaannya itu terpengaruh dengan situasi, kondisi, ketakutan, kekhawatiran. Tapi Daniel kembali ke dalam kamarnya. Alkitab catat seperti yang biasa dilakukannya. Dia berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Wow, kalau kita sebagai orang-orang muda hari-hari ini, engkau juga sedang khawatir dengan masa depanmu. Engkau juga sedang takut dengan hari depanmu. Engkau juga sedang memiliki pergumulan dalam masa mudamu. Jangan takut. Kembali kepada kebiasaanmu untuk berdialog dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kebiasaan-kebiasaan kita ada yang bisa membangun, namun ada juga yang merusak.
Dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 19b dikatakan begini, sedangkan mereka sendiri diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan yang merusak manusia. Sebab kalau orang dikalahkan oleh sesuatu, maka ia hamba dari yang mengalahkannya itu. Dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari, orang yang takluk dengan kebiasaannya, maka orang tersebut menjadi budak atasnya. Pertanyaannya begini, kita takluk dengan kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang tidak baik? Saya berdoa biar kita takluk di bawah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bukan takluk karena kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kedagingan kita. Sebagaimana kita takluk dengan kebiasaan tersebut, maka kita menjadi servant, kita menjadi budak. Dalam 2 Petrus 2 ayat 19b, dalam versi lain, dalam versi Inggris dikatakan begini, For you are a slave to whatever control you. Sebab kamu adalah budak dari apapun yang mengontrol kamu. Kita yang menjadi servant akan menjadi hamba dari siapa yang mengontrol kita. Dari siapa yang menjadi kebiasaan kita. Dalam Korintus dikatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Hari-hari ini perhatikan baik-baik. Kebiasaan apakah yang sedang kita bangun? Apakah itu baik atau tidak? Apakah itu mengikat kita untuk membawa kita menuju kepada kehidupan yang kekal atau kepada kematian yang kekal? Wikipedia mengatakan bahwa kebiasaan adalah suatu perilaku rutin yang dilakukan secara rutin. Jadi kebiasaan adalah suatu perilaku rutin yang dilakukan secara rutin dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Karena terlalu seringnya untuk melakukannya, kita nggak perlu berpikir panjang lagi. Automatically kita bisa melakukannya. Coba perhatikan, ada anak-anak muda yang habis makan karena udah biasa merokok, tanpa berpikir panjang dia bisa langsung hisap rokok habis makan. Bahkan yang lainnya juga begitu. Ada anak-anak muda yang sudah terbiasa, mungkin ketika orang tuanya memberikan nasihat, lalu dengan mudah mulutnya itu, memberontak, maki-maki sama orang tua. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini seharusnya tidak ada lagi tinggal dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sebagai orang muda, sekali lagi perhatikan baik-baik kebiasaan kita. William James katakan, seluruh hidup kita adalah sekumpulan kebiasaan. Seluruh hidup kita adalah sekumpulan kebiasaan. Ketika kita bangun pagi hari, apa yang kita lakukan? Ketika kita mau tidur malam, apa yang kita melakukan? Jadi tanpa kita sadari bahwa seluruh aspek hidup kita itu adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan. Makanya Daniel menjadi anak muda yang hebat dan luar biasa dipakai oleh Tuhan karena Daniel sungguh-sungguh memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang sedang dia hidupi, yang sedang dia lakukan. Dalam sebuah penelitian Duke University tahun 2006, 40% tindakan yang dilakukan seseorang bukanlah sebuah keputusan sungguhan. Bukanlah sebuah keputusan sungguhan atau keputusan yang sadar, tapi merupakan sebuah kebiasaan. Lihat ya, the powerful yang namanya kebiasaan. Kebiasaan itu menentukan masa depan kita. Kebiasaan apakah yang sedang engkau lakukan hari-hari ini akan menentukan engkau jadi apa ke depannya. Kebiasaan seperti apakah yang engkau sedang bangun, cara berpikirmu, itu akan menentukan keputusan yang engkau akan ambil untuk ke depannya. Jadi kalau hari ini engkau dengar firman Tuhan orang muda, saya mau kasih tahu, hati-hati dengan kebiasaan kita. Kembalilah, peliharalah, milikilah kebiasaan-kebiasaan bukan saja baik, tapi benar di hadapan Tuhan. Itu K yang pertama dalam kehidupan Daniel. K yang kedua kita lihat Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan
untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Yang kedua yang dimiliki oleh Daniel, selain kebiasaan yang benar, Daniel juga punya komitmen yang tinggi. Lihat, Daniel punya komitmen yang tinggi. Bicara komitmen, kita diukur, kita diuji dari berjalannya waktu. Sekali lagi, komitmen itu diukur dan diuji dari berjalannya waktu. Pengkhotbah 3 ayat 1 katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ketika engkau komit, engkau katakan, saya mulai tahun ini saya berhenti tidak lagi mau merokok. Tahun ini saya berhenti untuk komplain sama Tuhan, untuk marah-marah sama orang tua saya, untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau engkau mau komitmen tahun ini, lakukanlah, kerjakanlah. Bukan karena engkau hebat, tapi karena ada roh yang tinggal dalam dirimu, yang lebih kuat, yang membuat kamu mampu. Karena Roh Kudus itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan Tuhan mau engkau jadi seorang pemenang, guys. Amin. Tuhan mau engkau dapat dihargai dari komitmenmu sebagai orang muda. Lihat ya. Dengan apa sih kita manusia dapat dihargai? Dengan komitmen kita. Jika engkau katakan A, lakukan A. Jika engkau sudah katakan B, lakukan B. Makanya komitmen itu harus sungguh-sungguh diuji seiring berjalannya waktu. Albert Einstein katakan begini, keberhasilan seseorang itu dapat diukur, dapat dilihat dari 15% bakat keberhasilan seseorang. 85% itu kerja keras dan persiapan. Gitu ya, 85% kerja keras dan persiapan. Nah, bicara kerja keras dan persiapan, bicara tentang komitmen, bicara tentang sikap kita, bicara tentang keteguhan hati kita. Banyak orang yang bisa memulai, namun sedikit orang yang bisa mengakhirinya sampai tuntas. Bukankah begitu sebagai orang muda, kita punya banyak ide, punya banyak kreativitas. Kita bisa memulainya, tapi belum tentu bisa mengakhirinya dengan baik. Kalau engkau dengar firman Tuhan hari ini dan engkau sedang mengerjakan sesuatu, kerjakan sampai tuntas. Amin. Orang-orang yang excellent itu orang-orang yang memiliki komitmen yang tinggi, daya juang yang tinggi, tidak mudah menyerah, tidak mudah patah semangat. Kenapa? Karena mereka tahu akhirnya akan menjadi seperti apa. Orang dunia aja tahu akan hal itu. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan? Tuhan mau kita dipromosikan, tapi Tuhan mau kita juga kerjasama dengan Dia. Bagaimana caranya kok? Caranya tadi, komitmen. Amin. Komitmen tinggi kepada Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 4. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Lihat ya. Supaya raja jangan dirugikan. Kalau engkau sekarang sedang bekerja, engkau sedang kuliah, biarlah kehadiran engkau, kehadiran saya, itu menjadi berkat. Buat siapa? Buat orang-orang sekitar kita. Buat orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk kita bantu, untuk kita pelihara, untuk kita bekerja, untuk kita belajar di sana. Amin. Tuhan bisa mempromosikan kita, tapi Tuhan mau kita pegang teguh komitmen itu, ya, pegang teguh komitmen itu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang dimiliki oleh Daniel adalah
Daniel itu memiliki ketekunan. Daniel pasal yang ke-6 tadi, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-4, saya bacakan kembali buat teman-teman. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaannya. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Lihat ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Perhatikan di sini. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Wow, orang muda seperti ini yang dibutuhkan oleh dunia ini. Dan hanya dimiliki oleh orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Orang-orang muda yang punya komitmen, orang-orang muda yang punya kebiasaan yang benar, dan orang-orang muda yang punya ketekunan. Saya berdoa, engkau yang dengar tayangan ini, kau orang muda yang menyaksikan tayangan ini, perhatikan baik-baik kebiasaanmu, perhatikan komitmenmu, kembalikan komitmenmu yang tinggi, daya juang yang tinggi, dan miliki ketekunan yang tangguh, ketekunan yang teruji dengan berjalannya waktu. Tuhan Yesus pasti menolong teman-teman. Tuhan Yesus pasti memakai teman-teman, memperlengkapi teman-teman dengan Holy Spirit, dengan kuasa Roh Kudus. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Tetap percaya, tetap kerjakan keselamatan, tetap takut akan Tuhan, jaga kekudusanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh membangun hidup kami, masa muda kami dengan kebiasaan yang benar, dengan komitmen yang tinggi, menjaga kekudusan. Dan yang ketiga, biarlah kami menjadi anak-anak muda yang tekun dalam mengerjakan sesuatu sampai kepada garis akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, amin. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi minggu depan di channel ini. Dan silakan share firman Tuhan hari ini dimanapun teman-teman berada. Semoga lebih banyak lagi anak-anak muda, orang-orang percaya yang menjadi berkat. Haleluya, amin.